Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Santi selaku PLT Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education. Yang saya hormati teman-teman sekalian, segenap ustadz dan ustazah beserta staf dan karyawan, dan yang saya hormati hadirin, wali murid, dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah SWT agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Manusia telah dibekali oleh Allah SWT, diberikan, dijadikan ciptaan dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT, sebagaimana difirmankan di dalam surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya kami benar-benar telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan karunia tersebut, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecukupan, nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan program dari SD Irada, yaitu melaksanakan kajian indah SD Irada dengan keadaan sehat wal afiyah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita melaksanakan ketakwaan, dengan melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita meneladani perbuatan-perbuatan, baik itu ucapan ataupun tingkah laku yang pernah dilakukan oleh Nabi, dengan meniru perbuatan atau sunnah-sunnahnya. Semoga kita kelak termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi Muhammad SAW dan berkumpul di surganya dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, disiplin merupakan akhlak yang mulia. Perilaku disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melakukan disiplin, maka hidup kita akan lebih teratur. Dan ingat, disiplin seperti kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan disiplin juga kehidupan kita akan lebih teratur, dan juga apa yang kita inginkan akan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah SWT, dan kita akan diberikan oleh Allah rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Adapun ciri-ciri orang yang disiplin, yang pertama adalah orang yang disiplin adalah bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan. Orang yang disiplin akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ia tidak akan membuang waktunya dengan berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun ciri-ciri yang kedua yaitu taat terhadap aturan dan waktu.
Orang yang disiplin akan mematuhi tata tertib, baik tata tertib yang ada di rumah, tata tertib yang ada di sekolah, maupun tata tertib yang ada di tempat mereka bekerja. Seperti tata tertib yang ada di rumah, wahai anak-anakku, yang sudah direncanakan oleh orang tua. Sekarang waktunya belajar, sekarang waktunya sholat, sekarang waktunya mengaji, sekarang waktunya sholat, sekarang waktunya belajar. Ikutilah aturan-aturan tersebut. Kemudian kalau di sekolah kita gunakan untuk menuntut ilmu, pada waktu istirahat manfaatkan untuk makan, untuk minum, dan juga untuk ke kamar mandi ataupun untuk bermain. Jadi kita harus jangan sampai waktunya belajar kita bermain, pada waktu bermain kita tidak mau belajar. Anak-anakku sekalian, hal ini dikarenakan orang tua, peraturan-peraturan di sekolah, peraturan-peraturan di lingkungan tidak lain adalah untuk menginginkan supaya apa yang ada di lingkungan sekolah, orang-orang yang ada di lingkungan rumah senantiasa menginginkan kita kelak menjadi orang-orang yang teratur. Dengan keteraturan itu kita kelak menjadi orang-orang yang sukses, dan kita menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang dicita-citakan. Anak-anakku sekalian, adapun ciri-ciri dari disiplin yang ketiga adalah mampu mengatur waktu dengan baik. Ingatlah, orang yang disiplin, anak yang disiplin akan mengatur waktunya dengan sebaik mungkin. Adapun dari ciri-ciri yang keempat adalah menyusun rencana dengan rapi. Orang yang disiplin terbiasa menyusun rencana agar kegiatan-kegiatannya lebih terarah, tidak terbuang sia-sia. Adapun yang kelima yaitu istiqomah dalam melakukan sesuatu hal. Di sini orang yang disiplin akan mengikuti, akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat, dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan teratur, di mana waktunya sholat, di mana waktunya belajar, di mana waktunya bermain, di mana waktunya sholat lagi, dan di mana waktunya menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, sehingga bisa dengan melaksanakan istiqomah dalam melaksanakan sesuatu hal, maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ingatlah, hidup ini kita niati, sesungguhnya Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Apakah hidup kita sehari-hari sholat terus tanpa bekerja? Tidak. Apakah hidup kita sholat terus tanpa belajar? Tidak. Maksudnya pada waktu kita melaksanakan atau memakai sesuatu, katakan kita memakai baju, kita niatkan, ya Allah, saya memakai baju ini, saya niat untuk sholat, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berbuat baik, sehingga kita di dalam memakai pakaian itu senantiasa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam belajar, di dalam ibadah, kita capek, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa istirahat, kita makan, kita niatkan, ya Allah, saya niat makan ini untuk supaya saya kuat di dalam belajar, kuat di dalam sholat. Begitupun pada waktu kita minum, kita niatkan. Kemudian pada waktu kita istirahat, ya Allah, saya istirahat sebentar agar nanti kegiatan selanjutnya saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan badan yang sehat. Itu maksudnya gitu. Jadi tidak sholat saja, perbuatan-perbuatan mubah yang seperti memakai baju, membeli baju, kita membeli makanan, kita makan, kita minum, itu adalah perbuatan-perbuatan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan oleh manusia. Kalau perbuatan-perbuatan itu tidak kita niati dengan baik, maka
kita melakukan perbuatan itu, memakai baju kita makan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut diniati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan sunnah-sunnah Nabi, atau meniru perbuatan-perbuatan dan ucapan Nabi, maka selama kita melaksanakan perbuatan itu akan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan disiplin kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita di dalam satu hari, di dalam hidup kita, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidup yang penuh dengan ibadah kepadanya. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan disiplin kita menjadikan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang dibanggakan, atau umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.